Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, serta ihsan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Yang kami hormati Bapak Muhammad Fajar MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Ibadah serta teman-teman kelas PAIG yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri, Ahmad Alamul Huda. Yang kedua, Uji Belaviani. Yang ketiga, Bayu Wijaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Haji dan Umroh. Yang pertama, ada pengertian haji. Haji merupakan salah satu rukun Islam dan hukumnya wajib dilakukan oleh setiap orang yang beragama Islam, yang mempunyai kesanggupan serta dilaksanakan satu kali dalam seumur hidup. Quran Surah Ali Imran ayat 97. Haji menurut bahasa adalah tujuan, maksud, dan menyengaja, bahwa lafal haji memakai fathah awalnya dan boleh pula dengan kasroh. Menurut lughat ialah menyengaja atau banyak-banyak menyengaja kepada sesuatu yang diagungkan. Menurut Imam Taqiyuddin, bahwa haji menurut bahasa adalah bersengaja. Al-Khalil mengatakan banyak menyengaja. Selanjutnya ada syarat wajib haji. Syarat wajib haji ada 5, yaitu yang pertama, Islam. Beragama Islam merupakan salah satu syarat wajib haji. Yang kedua, balik. Balik merupakan syarat wajib dan isya atau mencukupi, bukan syarat syah. Karena itu, haji tidak wajib atas anak-anak kecil di bawah usia balik. Yang ketiga, berakal. Orang yang tidak berakal tidak wajib haji. Yang keempat, merdeka. Budak tidak wajib melakukan ibadah haji karena ia bertugas melakukan kewajiban yang dibebankan oleh tuannya. Yang kelima, mampu. Para ulama menafsirkan istiha'ah, kemampuan fisik untuk perjalanan menuju Mekah dan mengerjakan kewajiban-kewajiban haji, memiliki cukup harta untuk keperluan makanan dan kendaraan, serta keamanan di dalam perjalanan. Selanjutnya, rukun dan wajib haji. Adapun rukun-rukun haji, yaitu yang pertama, ihram disertai niat. Yang kedua, wukuf di padang Arafah. Yang ketiga, tawaf di Baitullah. Yang keempat, sa'i di antara Safa dan Marwah. Yang kelima, bercukur untuk tahallul. Yang keenam, tertib atau berturut-turut. Selanjutnya yaitu ada wajib haji, ada 5. Di antaranya yang pertama, berihram di miqat. Yang kedua, mabit di Musdalifah. Yang ketiga, mabit di Mina. Yang keempat, melontar jumroh. Yang kelima, tawaf wada. Selanjutnya, pengertian umroh. Dari segi bahasa, umroh berasal dari kata iktimar yang memiliki arti yaitu ziarah. Lebih lengkapnya, menziarahi Ka'bah dan melaksanakan tawaf di sekelilingnya.
Dari segi bahasa, umroh berasal dari kata iktimar yang memiliki arti yaitu ziarah. Lebih lengkapnya, menziarahi Ka'bah dan melaksanakan tawaf di sekelilingnya. Kemudian dilanjutkan dengan lari-lari kecil atau sa'i di antara Safa dan Marwah, serta bertahalul atau mencukur rambut tanpa melaksanakan wukuf di Arafah. Hukum umroh. Ulama berbeda pendapat tentang hukum umroh, yaitu yang pertama sunnah. Hukum umroh adalah sunnah. Ulama yang berpendapat sunnah seperti Imam Abu Hanafi, Imam Malik, riwayat dari Ibnu Mas'ud, dan pendapat yang dipilih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang kedua, wajib. Hukum umroh yang kedua yaitu wajib. Pendapat kedua dan dianggap paling kuat hukum ibadahnya ialah wajib, karena berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis. Syarat wajib umroh. Syarat wajib umroh sama seperti syarat-syarat haji, yaitu yang pertama Islam. Beragama Islam merupakan salah satu syarat wajib haji. Yang kedua, baligh. Baligh merupakan syarat wajib haji dan iza mencukupi, bukan syarat sah. Yang ketiga, berakal. Orang yang tidak berakal tidak wajib haji. Yang keempat, merdeka. Budak tidak wajib melakukan ibadah haji karena ia bertugas melakukan kewajiban yang dibebankan oleh tuannya. Yang kelima, mampu. Para ulama menafsirkan isti'ahah kemampuan fisik untuk perjalanan menuju Mekah dan mengerjakan kewajiban-kewajiban haji, memiliki cukup harta untuk keperluan makanan dan kendaraan, serta keamanan di dalam perjalanan. G. Rukun dan wajib umroh. Rukun umroh ada 5, yaitu 1. Ihram serta berniat. 2. Tawaf atau berkeliling Ka'bah. Yang ketiga, sa'i. 4. Bercukur atau bergunting. 5. Tertib. Adapun wajib umroh diantaranya yaitu 1. Ihram. Yang kedua, tawaf. Selanjutnya, H. Sunnah umroh. Berikut ini sunnah ketika melakukan ibadah umroh, yaitu 1. Membaca talbiyah. Membaca dengan suara yang keras bagi laki-laki, perempuan hendaklah diucapkan oleh telinga sendiri. 2. Membaca doa setelah membaca talbiyah. Berdoa meminta keridhaan Allah dan supaya diberi surga dan minta perlindungan kepadanya dari siksa api neraka. 3. Membaca zikir sewaktu tawaf. Dari Abdullah bin Sa'id yang katanya, saya dan Rasulullah SAW berkata di antara pojok kanan Ka'bah. 4. Sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. I. Tata cara haji dan umroh. 1. Membaca niat. 2. Tawaf. 3. Ihram. Yang keempat, wukuf. 5. Mabit di Musdalifah. 6. Melempar jumroh akobah. 7. Melempar jumroh ula, wusto, dan akobah. 8. Tawaf wada. 1. Membaca niat. 2. Melakukan persiapan. 3. Berniat ihram. 4. Menuju ke Mekah. 5. Melakukan tawaf. 6. Menuju makam Nabi Ibrahim. 7. Melakukan sa'i. Dan yang ke-8 bertahalul. J. Keutamaan haji dan umroh. Berikut ini keutamaan ibadah haji antara lain. 1. Menjadi tamu Allah. 2. Mendapat pahala seperti jihad. 3. Mendapat balasan surga. 4. Allah berjanji akan menghapuskan dosanya. 5. Menghilangkan kemiskinan. Berikut ini keutamaan dari ibadah umroh antara lain. 1. Dihapuskan dosa-dosanya. 2. Wafat saat menjalankan ibadah umroh, pahalanya akan dicatat hingga hari kiamat. 3. Jihadnya para perempuan. 4. Doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5. Dijanjikan surga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun penyampaian materi yang kurang jelas. Jikalau ada baiknya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan adapun kekurangnya dari kami seorang manusia biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.